Bab 891. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Su Ling tidak menyangka akan bertemu dengan seorang seniman bela diri di alam roh virtual pada kesempatan ini. Harus kukatakan, bahkan berdiri di sana, seniman bela diri dalam keadaan roh virtual sudah cukup untuk membuat hati Su Ling bergetar, dan kakinya tidak bisa berhenti menjadi lunak, bahkan gemetar. Lidu, di rumah kepala kota, 6 penyembah tetap berada di aula, dan Su Ling dibawa ke aula rumah kepala kota untuk menemuinya. Tentu saja, itu adalah Lin Tian, kepala kota Lidu. Lin Tianzeng duduk dengan genting dengan mata sedikit tertutup dan beberapa senyuman di wajahnya. Dia menatap Su Ling yang dibawa ke aula oleh 6 penyembah dan berkata, "Apakah kamu Su Ling?" "Pamanku bukan Su Ling." Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Aku Su Ling, tetapi menurutku pamanku seharusnya bukan Su." Petik 2 petik 2. Lin Tian terdiam. "Su Ling, apa operasinya?" "Lelucon yang dingin, bukan? Apakah Su Ling tidak tahu acara apa ini? Bercanda pada acara seperti itu mudah untuk dibunuh." Khususnya, Lin Tian tidak menyukai Su Ling. Setelah mengetahui bahwa Lin Waner disakiti oleh Su Ling, Lin Tian semakin membenci Su Ling. Jauh sebelum Su Ling datang, dia telah berencana untuk memberi Su Ling pukulan. Namun, jelas bahwa kejatuhan ini tidak berhasil. Karena pada awalnya, Lin Tian berencana untuk bertanya kepada Su Ling apakah dia adalah Su Ling. Setelah Su Ling mengakuinya, dia tiba-tiba menepuk-nepuk koper dan menjadi marah. Dia memberi Su Ling makanan enak untuk memberitahu Su Ling bahwa langit dan bumi lebih unggul. Namun, dia tidak bermaksud membunuh Su Ling. Harus saya akui bahwa Su Ling benar-benar jenius. Dia benar-benar hanya 3 yang tertinggi. Sungguh luar biasa bahwa alam yang begitu lemah dapat mengalahkan Wang Dasan. "Su Ling, sialan kau." Pada saat ini, Wang Dasan menyingkir dan berteriak. Wang Dasan tidak puas dengan Su Ling. Bagaimanapun, sejak awal, Wang Dasan dikalahkan oleh Su Ling. Kemudian, Su Ling berani menyakiti Lin Waner, yang tidak diragukan lagi membuat Wang Dasan marah. Karena itu, Wang Dasan bersikeras memberitahu Tuan Kota tentang masalah ini dan meminta Tuan Kota untuk berurusan dengan Su Ling. Namun, Su Ling benar-benar tidak baik. Dia berani mengejek Tuan Kota. Mati adalah kejahatan. Namun, dalam menghadapi teguran tiba-tiba Wang Dasan, Su Ling sangat tenang, hanya berkata, "Mengapa para jenderal yang kalah berbicara omong kosong di sini?" "Kamu." Wang Dasan sangat marah. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, "Su Ling, biarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu. Kamu pasti akan mati." Lin Tian tetap di samping dan mendengarkan apa yang dikatakan Su Ling. Memang agresif, tetapi harus kukatakan bahwa Su Ling memang orang yang berkarakter dan sangat baik untuk selera makannya. Jika bukan karena dia menyakiti Lin Waner, Lin dengan polosnya tidak ingin menargetkan Su Ling. Lin Tian tidak peduli dengan kemarahan Su Ling pada agama suci Tianjian, agama suci Spark, atau Su Ling yang menyinggung penguasa Sacheng. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat agama-agama besar ini, mereka harus mendengarkannya ketika mereka datang ke Lidu. Mengenai penguasa Sacheng, Lin Tian tidak takut. Meskipun penguasa Sacheng kuat, dia hanya sedikit lebih lemah darinya. "Dasan, silakan mundur dulu." "Silakan mundur dulu juga." Lin Tian perlahan berdiri dan berkata dengan suara pelan. Wang Dasan tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia tetap melakukan apa yang dikatakan Lin Tian dan meninggalkan aula. Mengenai persembahan ke-6, mereka pergi tanpa berpikir. Bagi ke-6 penyembah, mereka tidak khawatir bahwa penguasa kota akan dibunuh oleh Su Ling. Bagaimanapun, penguasa kota adalah orang kuat di alam dewa virtual. Alam ini pada dasarnya berbeda dari alam tertinggi biasa. Tidak peduli seberapa kuat Su Ling, dia tidak dapat bersaing dengan orang kuat di alam roh kosong. Setelah Wang Dasan dan ke-6 penyembah pergi, Lin Tian lebih banyak tersenyum. Dia memikirkan adegan ketika dia melihat Su Ling. Dia pikir dia akan marah dan bahkan langsung menekan dan membunuh Su Ling, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berbicara dengan Su Ling secara langsung dengan tenang. "Saya dengar kamu adalah anak dari pria itu." Lin Tian menatap Su Ling. Dia sangat tenang. Oh tidak, harus dikatakan bahwa dia sangat tenang. Dia menatap Su Ling dengan tenang seolah-olah dia sedang melihat putra seorang teman lama, dan berkata, "Kamu terlihat seperti pria itu."
Saya anak pria itu. Suling langsung mengakui bahwa dia sedikit mengernyit. Adegan pertemuan ini tidak terduga dan benar-benar terlalu tenang. Biasanya, dia menyakiti Lin Waner. Pria di depannya jelas adalah ayah Lin Waner. Bagaimanapun, dia harus membersihkannya. Tapi sekarang, jelas, ayah Lin Waner tidak ingin membersihkannya. Ini sedikit mengejutkannya. Suling menatap Lin Tian dan berkata dengan suara dingin, "Aku penasaran. Apakah menurutmu aku hanya memiliki label anak orang itu? Atau apakah aku tidak pernah menyingkirkan bayangan orang itu? Apakah kamu tahu seberapa kuat pria itu?" Lin Tian menatap Suling. Setelah mendengar kata bayangan yang diucapkan oleh Suling, dia merasa sedikit konyol. Dengan kultivasi alam dan bakat seni bela diri Suling, dia hidup dalam bayang-bayang orang itu sepanjang hidupnya. Bukankah ini normal? Terlebih lagi, bukankah sangat menyenangkan untuk hidup dalam bayang-bayang orang itu? Tahukah kamu, di alam bawah ini, ada banyak sekali seniman bela diri yang membenci pria itu. Namun, begitu pula, ada banyak sekali seniman bela diri yang memuja pria itu. Karena pria itu adalah satu-satunya yang berhasil mendaki jalur gunung dan memasuki sisi atas dalam beberapa tahun terakhir. Pria itu layak dikagumi dan dihormati. Mendengar pertanyaan Lin Tian, Suling tercengang. Dia terkejut dan heran. Lin Tian adalah pria yang sangat kuat di alam virtual. Namun sekarang, Lin Tian bertanya kepada Suling, "Apakah kamu tahu seberapa kuat Suli?" Suli adalah ayah kandung Suling. Suling merasa dia paling mengenal Suli. Namun, sangat disayangkan bahwa Suling tidak tahu apapun tentang Suli di alam bawah. Tentu saja, Suling juga tidak tahu apapun tentang apa yang ditemui Suli di tingkat atas. Oleh karena itu, Suling tercengang dengan masalah Lin Tian. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat ayahnya. "Hehe, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat ayahmu Suli." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya, aku tidak tahu." Suling menggelengkan kepalanya. "Ya." Mata Lin Tian tiba-tiba tenggelam. Dia menatap Suling dengan sangat serius dan berkata dengan serius, "Jika bukan karena takut ayahmu akan membunuh ke tingkat yang lebih rendah untuk membalas dendam, kamu sudah mati sekarang. Harus kukatakan bahwa kamu adalah anak Suli. Identitas ini telah memberimu banyak perlindungan. Pada masa itu, ayahmu menyapu bersih segalanya dan membunuh banyak orang kuat. Beberapa orang membencinya dan yang lainnya mengaguminya. Itu benar-benar mengagumkan." Lin Tian berkata lagi, "Tentu saja, aku dikalahkan olehnya." Pada titik ini, Lin Tian segera menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya, dan berkata, "Pada tahun-tahun itu, aku kalah dari ayahmu. Sekarang Waner kalah darimu lagi. Apakah ini hidup? Kamu bilang kamu tidak berani membunuhku karena ayahku akan membalas dendam." Suling mengerutkan kening dan secara selektif mengabaikan apa yang dikatakan Lin Tian. Saat ini, dia menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata kata demi kata, "Jika kamu tidak berani membunuhku hanya karena kamu takut pada ayahku, aku sarankan kamu melakukannya secara langsung dan mencoba apakah kamu dapat membunuhku. Lagi pula, aku tidak ingin orang-orang memikirkanku terlebih dahulu, tetapi memikirkan anak siapa aku ini." Suling tidak takut mati. Dia takut mati, terutama, kematian tanpa makna. Untuk tujuan ini, Suling mencoba berkultivasi, meningkatkan kekuatannya, dan menghindari pembunuhan. Sebelumnya, ketika dia berada di desa Dongguo, dia hampir dibunuh oleh putra percikan. Suling menyesal dan sangat kesakitan. Kemudian dia harus berlatih keras. Tetapi kemudian dia mengalami perang duniai di kota Luodao, dan Kaisar Iblis secara paksa membakar sisa jiwanya, yang beruntung bisa lolos. Kalau tidak, Suling pasti sudah terbunuh. Hal ini membuat Suling menyadari kesenjangan antara dirinya dan bakat seni bela diri teratas di tingkat bawah. Suling terdiam untuk waktu yang lama. Dalam keputusasaan, dia berhasil menghancurkan dan kemudian membangun, dan kultivasi alam langsung melonjak ke bumi tertinggi. Tetapi Anda tahu, Suling membayar terlalu banyak untuk menghancurkan dan kemudian membangun, dan hampir jatuh. Dapat dikatakan bahwa sejak zaman kuno, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba untuk menghancurkan dan kemudian berdiri, tetapi sayangnya, mereka semua gagal. Suling beruntung berhasil dan mencapai tanah tertinggi. Namun sekarang, setelah datang ke Sacheng dan Lidu, Suling lebih jelas menyadari kelemahannya. Sama seperti sekarang, jika Lin Tian mau, Lin Tian dapat membunuhnya seketika. Ya, hanya butuh waktu sebentar,
sekejap mata. Kekuatan Suling masih terlalu lemah. Di mata para ahli bela diri papan atas itu, yang disebut 3 tingkat tertinggi di daratan sebenarnya tidak berbeda dengan semut pengganggu. Lin Tian takut pada Suling dan tidak berani membunuh Suling hanya karena satu alasan, yaitu, dia takut pada ayah Suling, Pedang Suci Suli. Untuk menghindari pembalasan Pedang Suci Suli, Lin Tian hanya berencana untuk memberi Suling pelajaran dan tidak berani membunuh Suling. Mungkin, bagi Lin Tian, ini hanya peringatan yang tidak penting. Namun, kejadian ini benar-benar melukai harga diri Suling. Suling datang ke tingkat yang lebih rendah selama beberapa bulan dan juga mengalami banyak hal. Perang antara Dongguo Zuang dan Xinghuo Shengzi dikalahkan, dan perang antara kota Luodao jelas dikalahkan. Adapun pertempuran di Sacheng, itu relatif lancar. Suling dengan enggan menghancurkan 2 sekte kelas 2. Sayangnya, Suling dikalahkan oleh penguasa Sacheng lagi. Tampaknya apapun yang dilakukan Suling, dia akan mengalami kemunduran. Suling merasa tidak berdaya dan lucu pada saat yang sama. Saat ini, Suling menatap Lin Tian di aula kediaman Tuan Kota. Suling sangat tenang dan berkata, "Baiklah, kamu bisa melakukannya." Lin Tian tertegun. Dia menatap Suling. Melalui ekspresi di wajah Suling dan mata Suling yang tak tergoyahkan, dia melihat banyak hal. Dia merasa deja vu tentang hal-hal ini. Sepertinya pria itu berbicara kepadanya seperti itu. Saat itu, pria itu tidak sekuat dirinya, dan dia membencinya. Oleh karena itu, dia tidak membunuh pria itu, tetapi tak lama kemudian, pria itu bangkit kembali dan mengalahkan tidak hanya dia, tetapi juga banyak pria kuat. Dapat dikatakan bahwa seluruh level bawah, di era seperti itu, semua bakat seni bela diri teratas yang dapat disebut terkenal dikalahkan oleh orang itu tanpa kecuali. Dan pria itu adalah Pedang Suci Suli. Lin Tian tidak berpikir bahwa suatu hari dia benar-benar akan melihat keturunan langsung dari Pedang Suci Suli. Jelas, keturunan langsung Suli tidak mempermalukan Suli. Karena Su Ling memang pemberani dan berani. Dia memang layak menjadi keturunan Suli. Su Ling tidak ingin hidup dalam bayang-bayang Pedang Suci Suli. Lin Tian sepenuhnya jelas tentang keadaan pikirannya yang tidak sabar dan tidak berdaya. Tetapi sangat disayangkan bahwa Suling tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu hanya berdasarkan kehadirannya. Karena Suling terkenal di seluruh lapisan bawah, bukan hanya karena ia berpartisipasi dalam pertempuran kota Luodao, tetapi juga karena ia adalah keturunan dari Pedang Suci Suli. Identitas ini sangat penting. Kecuali Suling lebih kuat dari Pedang Suci Suli, ia tidak akan pernah bisa menyingkirkan pepatah bahwa ia adalah keturunan Pedang Suci Suli dalam hidupnya. Lin Tian memikirkan hal ini. Di sisi wajahnya yang tegas, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menguraikan beberapa senyuman. Beberapa warna dingin dan ganas melintas di matanya yang tajam. Ia mengerutkan kening, menatap Suling dengan dingin dan berkata, "Kau seharusnya tahu betul bahwa jika aku ingin membunuhmu, sulit bagimu untuk terus hidup." "Aku akan hidup, aku akan." Mata Suling sangat tegas dan berkata dengan sangat serius. Mendengar apa yang dikatakan Suling, Lin Tian langsung tersenyum. Ia tidak tahu dari mana Suling berasal. 3 telapak tangan, selama kau dapat mengambil 3 telapak tanganku, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Selain itu, aku akan memberimu kesempatan untuk memasuki gerbang neraka. Lin Tian menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya, Lin Tian benar-benar tidak ingin membunuh Suling, tetapi harus kukatakan bahwa Suling masih sedikit terlalu sombong. Kali ini, bahkan jika dia tidak membunuh Suling, dia akan memberi Suling pelajaran berdarah. Setidaknya, kita harus menghapus Suling dan memberitahu Suling bagaimana menghormati orang yang sangat kuat. Kamu akan menyesali janjimu. Suling berkata dengan sangat serius, matanya menyala-nyala. Namun, saat berikutnya, mata Lin Tian tiba-tiba tenggelam, matanya galak, dan dia berteriak dengan marah, "Jangan bicara omong kosong." Telapak tangan pertama. Bahasa itu jatuh. Telapak tangan kanan Lin Tian tiba-tiba meledak, dan energi yang mengerikan langsung terkondensasi di telapak tangannya. Kekuatan yang agung dan luas berkumpul di telapak tangannya seperti bintang-bintang di lautan luas. Matanya tiba-tiba dingin, dan dia langsung mendorong keluar dengan telapak tangan dan memukul dada Suling. Sejak Lin Tian membuat komitmen ini, Suling telah sepenuhnya siap. Dia secara langsung meningkatkan kekuatan fisiknya hingga ekstrim. Selain itu, Suling mengucapkan kata-kata di mulutnya, mendesaknya untuk melafalkan keterampilan,
memadatkan tulang-tulang gelap pohon surga, dan menutupi tubuhnya. Kecemerlangan biru membungkus tubuh Suling dalam sekejap. Namun, tepat setelah Suling melakukan semua ini, telapak tangan Lin Tian telah didorong keluar, dan kekuatannya yang hegemonik dan tak terkalahkan membombardir tubuh Suling dalam sekejap. Suling telah melihat seni bela diri di alam dewa virtual, tetapi dia tidak pernah secara pribadi mengalami betapa kuatnya seni bela diri di alam dewa virtual. Lin Tian adalah seorang pejuang sejati di alam dewa virtual. Namun, saat telapak tangan Lin Tian mengenai dada Suling, energi mengerikan mengalir ke tubuh Suling. Tulang-tulang Suling, bang bang bang, beberapa kali, dan terjadilah ledakan yang mengerikan. Cahaya biru terang yang melilit tubuh Suling juga hancur berkeping-keping pada waktunya. Tulang-tulang gelap pohon surga bergetar hebat, dan daun-daun berguguran dari dahan-dahannya. Daun-daun itu layu dan langsung menghilang. Suling memuntahkan darah dari mulutnya, tulang dadanya ambruk dan retak, dan jantungnya berhenti berdetak. Untuk waktu yang lama, haha, Sok Suci. Itu lucu. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa dibandingkan dengan ayahnya? Lin Tian terkekeh dan mencibir dengan nada menghina di wajahnya. Dia menatap Suling, yang terbanting ke tanah oleh telapak tangannya. Dia telah berlumuran darah dan berkata dengan dingin. Jantung Suling berhenti berdetak. Bahkan otaknya berhenti berpikir. Lin Tian tinggal di aula untuk waktu yang lama. Melihat bahwa Suling benar-benar tidak menanggapi, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, sungguh pemborosan yang rentan. Jantung Suling berhenti berdetak dan otaknya berhenti berpikir. Sepertinya, dia benar-benar mati. Namun, alam bawah sadar Suling masih ada. Setelah mendengar kata, sampah, jantung Suling, meraung, dan meledak seperti kebangkitan, dan mulai berdetak kencang dan kuat. Aku bukan sampah, aku bukan sampah. Otak Suling mulai berpikir ulang, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi jelas dari kekaburan. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan darah yang menakutkan menonjol di matanya. Dia menatap Lin Tian dan berkata dengan dingin, aku akan pergi ke gerbang neraka. 3 telapak tangan, kamu tidak bisa membunuhku. Saat dia mengatakan ini, mata Suling tampak tegas dan cerah. Lin Tian tercengang. Suling tiba-tiba terbangun, yang benar-benar mengejutkannya dan bahkan membuatnya merasa luar biasa. Karena tadi, Suling benar-benar berhenti bernapas, berlumuran darah, jelas sudah meninggal. Tapi sekarang, Suling sudah pulih. Luar biasa. Lin Tian menatap Suling dengan heran. Dia sedikit mengernyit, tersenyum dan berkata, itu hanya telapak tangan pertama, tetapi hanya menggunakan 3 bagian kekuatan. Telapak tangan berikutnya, aku akan menggunakan 7 bagian kekuatan. Kau akan mati. Telapak tangan pertama, hanya 3 komponen. Suling hampir tidak dapat mempercayainya. Lin Tian begitu kuat. Suling bertarung dengan 9 prajurit puncak surga tertinggi. Meskipun Suling hanya 3 kali lipat dari bumi tertinggi, kekuatannya cukup untuk menghancurkan sebagian besar seniman bela diri di puncak surga tertinggi 9. Oleh karena itu, Suling membayangkan bahwa tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri di alam dewa virtual, dia tidak dapat mengalahkannya hanya dengan 3 telapak tangan. Bagaimanapun, selama dia dapat membuat terobosan, dia dapat memasuki alam dewa virtual. Dengan kata lain, hanya ada satu hambatan alam antara alam dewa virtual dan 9 puncak surga tertinggi. Menerobos hambatan ini, Anda dapat melangkah ke alam dewa virtual dari alam surga tertinggi. Apakah ini seniman bela diri di alam dewa virtual? Seluruh tubuh Suling berlumuran darah. Telapak tangan itu mengenai dadanya sekarang. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak secara langsung mengembangkan kekuatan fisiknya secara ekstrim dan melepaskan tulang-tulang gelap dari pohon surga, saya khawatir dia akan dibunuh oleh Lin Tianhong pada saat itu. Lin Tian, kuat sekali. Suling tidak ingin mempercayainya. Lin Tian baru saja menggunakan 30% dari kekuatannya. Namun, tak lama kemudian, Suling harus mempercayainya. Pasalnya, tangan kanan Lin Tian tiba-tiba bergetar dan melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Di seluruh balai kota, aula Suling hanya mendengar suara keras, seperti runtuh, mengeluarkan suara yang menakutkan, seperti runtuh total. Keenam penyembah itu semuanya berada di luar aula. Tentu saja, mereka tidak khawatir dengan kecelakaan Lin Tian. Bagaimanapun, kekuatan Lin Tian benar-benar terlalu kuat. Mereka tetap berada di luar aula dan hanya mendengarkan Lin Tian kapan saja.
Wang Dasan juga berdiri di luar pintu. Ketika mendengar ledakan keras itu, dia mengerti banyak hal. Misalnya, Su Ling pasti telah menyinggung Lin Tian, yang membuat Lin Tian marah dan ingin membunuh Su Ling. Dengan jarak antara Su Ling dan Lin Tian, saya khawatir Su Ling akan terbunuh dalam sekejap. Lin Waner kembali ke kamar kerjanya. Dia sangat marah. Sebenarnya, pada awalnya, dia tidak berniat untuk menyelidiki tanggung jawab Su Ling, apalagi membalas dendam terhadap Su Ling. Namun, Wang Dasan tidak menaati keputusannya dan memberitahu Lin Tian apa yang terjadi di ngarai tembok yang rusak. Hal ini membuat Lin Waner marah. Getaran keras dari rumah dan energi intimidasi menyebar ke seluruh aula kediaman Tuan Kota sebagai pusatnya. Meskipun kekuatan seni bela diri Lin Waner bersifat umum, dia memiliki persepsi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tepat pada saat itu, Lin Waner mengerti bahwa ayahnya pasti telah menembak Su Ling. Momentum deja vu, menjijikkan, itu benar-benar menjijikkan. Kali ini, Paman Wang hanya menempatkanku dalam posisi yang tidak manusiawi dan tidak adil. Jika Su Ling tidak berbelas kasih kepadaku dalam pertempuran di ngarai Duanbi, aku khawatir aku akan terbunuh. Lin Waner tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Di matanya yang indah, dia menyeka beberapa warna yang bermartabat. Matanya suram dan menatap aula kediaman Tuan Kota yang tidak jauh. Dia berkata dengan dingin, "Tidak, aku tidak sabar untuk mati lagi. Aku ingin menyelamatkannya." Setelah memikirkan hal ini, Lin Waner dengan tegas berjalan keluar dari ruangan. Di aula, kendali kekuatan Lin Tian sangat akurat. Dia mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 7 poin untuk menghadapi Su Ling. Ruang di sekitar Lin Tian mulai berputar. Lin Tian berdiri di depan Su Ling dan berkata dengan dingin, "Di bawah telapak tangan ini, denyut jantungmu akan putus, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup." Napas Su Ling menjadi semakin bermartabat. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seni bela diri di alam dewa virtual. Sebelum jatuh ke kota pedang, Kaisar Iblis memilih untuk meledakkan jiwanya yang tersisa sebelum membunuh sesepuh dari Sekte Pedang Surgawi. Sesepuh itu juga seorang seniman bela diri di alam dewa virtual. Seberapa mendominasi telapak tangan 7 poin itu? Su Ling mengerutkan kening dan terkejut di dalam hatinya. Tetapi saat berikutnya, mata Lin Tian tiba-tiba tenggelam, dan dia memukulnya dengan pukulan yang tajam. Ketika cetakan telapak tangan itu meledak, ruang di dalam aula terkoyak dalam sekejap. Su Ling tampak sangat bermartabat. Dia secara mental siap untuk kekuatan telapak tangan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa telapak tangan ini begitu kuat sehingga dapat merobek ruang. Apakah ini kekuatan seni bela diri di alam dewa virtual? Hampir tanpa berpikir, Su Ling mengucapkan ledakan sorak-sorai yang hebat, diikuti oleh pemandangan yang jelas bahwa api hitam yang dicat itu menyapu ke arah tubuh Su Ling, menelan tubuh Su Ling dalam sekejap. Selain itu, Su Ling menggunakan harta karun untuk menaruh perintah Xuan Tian di dalam hatinya agar denyut jantungnya tidak terputus oleh telapak tangan ini. Jejak telapak tangan Lin Tian hancur berkeping-keping, tanpa bias, dan langsung mengenai dada Su Ling. Namun hampir pada saat yang sama, raut wajah Lin Tian berubah drastis. Dia merasakan energi yang mengerikan, berpusat pada Su Ling, menyebar dengan liar ke sekitarnya. Telapak tangan kanan Lin Tian terkejut. Terutama di mulut harimau, telapak tangan itu terbuka dan mengeluarkan sedikit darah kental. Setelah menyadari telapak tangan kanannya terkejut dan berdarah, Lin Tianxia menyadari untuk menarik telapak tangannya kembali ke belakang untuk menghindari Su Ling menemukan bahwa telapak tangan kanannya terluka. "Apa cara yang kamu gunakan, Nak? Bagaimana mungkin? Telapak tanganku akan terluka." Mata Lin Tian penuh dengan kengerian. Dia merasa tidak percaya dan menatap Su Ling. Pada saat ini, Su Ling yang terkena telapak tangan Lin Tian secara langsung, mengeluarkan suara keras, terbang lebih dari 10 meter jauhnya dan jatuh dengan keras di dinding. Dinding itu runtuh dalam sekejap, dan tulang dada Su Ling juga runtuh. Wajahnya langsung pucat dan tidak berdarah. Melihat Su Ling yang jatuh ke tanah dengan keras, mata Lin Tian menjadi lebih suram dan galak, dan berkata dengan sangat acuh tak acuh, "Jangan berpura-pura mati di sana." Setelah mengatakan ini, Lin Tian segera datang ke Su Ling dan meraih Su Ling dari tanah. Pada saat ini, api hitam di permukaan tubuh Su Ling telah lama disebarkan oleh telapak tangan Lin Tian. Api itu adalah api neraka. Namun jelas, tidak mungkin untuk menahan telapak tangan hegemonik Lin Tian hanya dengan kekuatan api neraka penyucian. Pada saat ini,
Lin Tian mencengkeram leher Su Ling seperti semut yang lemah dan berkata dengan suara yang kejam, "Apa cara yang kamu gunakan? Apakah itu harta yang diberikan kepadamu oleh orang itu?" Seperti yang dikatakan Lin Tian, Su Ling tidak terbunuh. Bahkan dibandingkan dengan yang sebelumnya, Su Ling tidak terluka sebanyak yang sebelumnya. Bagaimanapun, telapak tangan ketiga langsung menghentikan jantung Su Ling. Namun, telapak tangan 7 komponen itu tidak hanya tidak menghancurkan jantung Su Ling, tetapi juga tidak menghentikan detak jantung Su Ling. Mendengarkan pertanyaan Lin Tian dan menatap Lin Tian dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan darah di mulutnya dan mencibir dengan nada menghina, "Apa? Tuan Kota Lin, apakah kamu tidak akan menggunakan yang terbaik sekarang? Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu." Lin Tian sangat marah. Memang benar bahwa tangan kanannya terkejut dan berdarah. Bahkan sekarang, mulut harimau di tangan kanannya masih terasa sakit. Mendengar kata-kata candaan Su Ling, Lin Tian bahkan lebih kejam dan berkata dengan dingin, "Nak, jika kamu tidak menggunakan harta yang diberikan Su Li kepadamu, bagaimana kamu bisa menolak telapak tangan itu? Dalam analisis terakhir, kamu masih tidak bisa menyingkirkan bayangan ayahmu." Lin Tianxin tahu bahwa banyak orang kuat takut pada Su Ling, hanya karena ayah Su Ling adalah pedang suci Su Li. Jika ayah Su Ling bukan pedang suci Su Li, Su Ling sendiri hanyalah sampah. "Hehe, harta karun ini bukan dari ayahku." Su Ling tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Hah, mendengar ucapan itu, Lin Tian tertegun dan menyeka beberapa helai keraguan di dasar matanya. "Kalau begitu biarkan aku melihat harta karun macam apa yang kau miliki yang dapat membuatmu begitu kuat dan bahkan dapat menahan telapak tanganku." Lin Tian berkata dengan dingin. Saat berikutnya, Lin Tian langsung meletakkan tangan kanannya yang berdarah ke dalam pelukan Su Ling dan mengeluarkan token emas yang ditaruh Su Ling di dalam hatinya. Kemudian Lin Tian melambaikan tangannya yang besar dan melemparkan Su Ling ke tanah. Su Ling sangat kesakitan dan tampak ganas bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa jika Su Ling tidak mengolah jalan para dewa dan iblis kuno yang ekstrim dan memiliki kekuatan fisik yang super, aku khawatir dia akan benar-benar terbunuh. Setelah mengambil harta karun Su Ling, Lin Tian mengerutkan kening, wajahnya sangat bermartabat, dan sikapnya sangat dingin. Dia menatap harta karun itu dengan dingin. Itu adalah token emas. Pada token itu, terukir dengan garis-garis padat, mekar dengan kecemerlangan emas yang cerah. "Kembalikan perintah Suan Tian kepadaku." Su Ling tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tubuhnya terhantam keras, yang menyebabkan seluruh tubuhnya kesakitan. Bahkan kekuatannya sendiri turun tajam. Saat ini, matanya penuh darah seperti duri. Dia menatap Lin Tian, yang membawa pergi Suan Tianling, dan berteriak dengan marah, "Kalau tidak, kamu akan menyesalinya." Menyesal. Mendengar ini, Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Denganmu, aku tidak memenuhi syarat untuk membuat Lin Tian menyesal." Namun, saat berikutnya, Lin Tington menanggapi dengan ekspresi ngeri dan berkata dengan heran, "Wah, kamu baru saja mengatakan, apa token ini?" Pada saat ini, Su Ling juga tiba-tiba bereaksi. Dia sepertinya telah mengatakan hal yang salah. Karena, di bawah air terjun, Su Ling mendapat bantuan dari Kaisar Suan Tian ketika dia melanggar dan kemudian berdiri. Pada saat yang sama, Kaisar Suan Tian juga memberitahu Su Ling tentang surat rahasia Suan Tianzong. Pada saat itu, Kaisar Suan Tian berulang kali menekankan kepada Su Ling bahwa rahasia Ordo Suan Tian tidak boleh dibocorkan sampai Su Ling menjadi lebih kuat. Jika tidak, Su Ling akan terbunuh. Karena Ordo Suan Tian terkait dengan terlalu banyak kekuatan. Banyak kekuatan yang iri dengan Ordo Suan Tian. Sebelum Su Ling memiliki kemampuan perlindungan diri yang mutlak, mengungkap jejak Ordo Suan Tian tidak diragukan lagi merupakan kejahatan. Mata Su Ling penuh dengan kepanikan. Dia tidak bisa menahan kegembiraan karena dia merespons tepat waktu. Jika tidak, dia akan benar-benar menyebabkan bencana besar bagi dirinya sendiri. Melihat Su Ling menutup mulutnya, Lin Tian sedikit mengernyit. Dia segera menyadari keistimewaan token emas ini dan berkata dengan dingin kepada Su Ling, "Nak, jika kamu tidak mengatakan token apa ini, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Pada saat itu, kamu tidak hanya tidak bisa mendapatkan token ini, tetapi juga kamu akan mati dengan menyedihkan di rumah Tuan Kota. Menghadapi ancaman Lin Tian, Su Ling masih sangat tegas dan diam. "Kamu tidak bisa mengetahui rahasia apapun tentang token ini dariku.
Su Ling berkata dengan dingin. Hehe, apakah kamu pikir aku tidak tahu jika kamu tidak mengatakannya? Lin Tian segera mencibir dengan nada menghina. Dia merendahkan, menatap Su Ling saat itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu baru saja mengatakan bahwa token ini disebut Xuan Tianling, bukan? Kamu, mendengar nama akurat Lin Tian, Xuan Tianling, Su Ling tertegun dan menatap Lin Tian dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Perintah Xuan Tian adalah harta karun Kaisar Xuan Tian, dan Kaisar Xuan Tian adalah leluhur Sekte Xuan Tian. Aku penasaran, bagaimana token seperti itu bisa jatuh ke tanganmu? Lin Tian menyipitkan matanya, tatapannya sangat tajam. Dia menatap langsung ke arah Su Ling dan bertanya dengan dingin. Su Ling gemetar. Dia tahu bahwa Lin Tian pasti tahu sedikit tentang rahasia Xuan Tianling. Kalau tidak, bagaimana Lin Tian bisa menghubungkan Xuan Tianling dengan Kaisar Xuan Tian dan Sekte Xuan Tian setelah mengetahui nama Xuan Tianling? Memikirkan hal ini, Su Ling segera menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, perintah Xuan Tian ini diperoleh setelah aku diakui oleh Kaisar Xuan Tian. Hah, mendengar kata-kata Su Ling, Lin Tian tercengang. Beberapa ekspresi luar biasa terhapus di wajahnya yang bermartabat. Dia menatap Su Ling dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Su Ling, tidak mungkin. Tidak mungkin, kamu tidak memenuhi syarat untuk diakui oleh Kaisar Xuan Tian. Hehe, ada banyak sekali bakat seni bela diri top di seluruh level bawah. Ada banyak sekali bakat yang lebih kuat darimu. Di mata Kaisar Xuan Tian, dia tidak akan pernah memberimu perintah Xuan Tian. Ketika dia mengatakan ini, Lin Tian tampak sangat serius dan nadanya tegas dan tegas. Dia menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata dengan dingin, katakan padaku, di mana kamu mendapatkan token ini? Tidak diragukan lagi bahwa Lin Tian tahu tentang misteri Sekte Xuan Tian dan tentang Kaisar Xuan Tian. Tetapi justru karena dia tahu tentang Kaisar Xuan Tian, kejeniusan Lin tidak dapat mempercayainya. Dari sudut pandang Kaisar Xuan Tian, dia baru saja memilih Su Ling, seorang seniman bela diri biasa, sebagai penerus Sekte Xuan Tian. Itu konyol. Bahkan jika Kaisar Xuan Tian buta, saya khawatir dia tidak akan memilih Su Ling. Di level yang lebih rendah ini, ada terlalu banyak bakat seni bela diri top. Dibandingkan dengan para jenius itu, Su Ling Xian biasa saja. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi penerus Sekte Xuan Tian? Penerus yang dipilih oleh Istana Bususan adalah Leng Binghan, yang jelas seorang jenius. Penerus yang dipilih oleh Paviliun Tianji adalah Dugu Yuyang, yang memiliki busur peri matahari terbenam dan tulang gelap, dan mengolah metode hegemonik dan tak terkalahkan seperti perhitungan ilahi takdir, yang dapat dikatakan diwarisi secara mendalam oleh Tianji. Bahkan katakanlah, Kuil Dan, Akademi Egret, Sekte Dewa Salju, dan kekuatan top lainnya, yang mana dari penerus yang mereka tunjuk bukanlah seorang jenius seni bela diri top yang dapat memandang rendah seluruh era. Tetapi sekarang, Su Ling mengambil perintah Xuan Tian dan mengatakan bahwa dia diakui oleh Kaisar Xuan Tian. Bagaimana Lin Tian bisa mempercayainya? Karena Su Ling terlalu biasa, bahkan biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan Leng Binghan, Dugu Yuyang, dan beberapa penerus lainnya, Su Ling sangat biasa sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus Xuan Tianzong. Setelah memikirkan hal-hal ini dengan jelas di dalam hatinya, Lin Tian menatap Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh, "Nak, aku menasihatimu, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, dari mana asalmu? Kalau tidak, selama aku membocorkan berita bahwa kau memiliki perintah Xuan Tian, kau akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Hehe, tidak peduli apa yang kau katakan, perintah Xuan Tian ini diperoleh setelah aku diakui oleh Kaisar Xuan Tian. Su Ling mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya kau benar-benar tidak bertobat. Kau pantas mendapatkan perintah Xuan Tian ini." "Konyol," Lin Tian berkata dengan dingin. Saat berikutnya, dia datang ke tubuh Su Ling dalam sekejap, mengunci leher Su Ling lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan padaku, dari mana asalmu?" Sebenarnya, bagi Lin Tian, dia terlalu peduli dengan asal-usul perintah Xuan Tian ini. Karena jika, seperti yang dikatakan Su Ling diakui oleh Kaisar Xuan Tian, dalam arti tertentu, Su Ling adalah penerus Sekte Xuan Tian. Lin Tian tidak berani memikirkan identitas ini. Karena identitas ini benar-benar terlalu mulia. Lin Tianxin tahu bahwa seluruh level bawah, kekuatan teratas, dipecah oleh Xuan Tianzong.
Kaisar Xuantian jatuh selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno. Beberapa tetua yang berada di urutan kedua setelah Kaisar Xuantian memilih untuk memecah Sekte Xuantian untuk menjaga darah Sekte Xuantian. Saat ini, kekuatan teratas di sisi bawah hampir terkait erat dengan Xuantianzong. Selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, para tetua itu memecah Sekte Xuantian dan membuat sumpah abadi. Di masa depan, selama seseorang mendapatkan perintah Xuantian dan persetujuan Kaisar Xuantian, Sekte Xuantian dapat dibangun kembali. Pada saat itu, dimanapun darah Sekte Xuantian berada, kita harus mematuhi perintah penerus Sekte Xuantian. Beratnya hal ini terbukti dengan sendirinya. Dengan kata lain, selama Suling benar-benar diakui oleh Kaisar Xuantian, Suling memang penerus Sekte Xuantian dan memiliki kualifikasi untuk membangun kembali Sekte Xuantian. Pada saat yang sama, selama dia mengeluarkan perintah Xuantian, dia dapat memerintahkan pasukan utama. Memikirkan hal ini, Lin Tian tidak bisa menahan napas, dan dia merasa sangat takut di dalam hatinya. Sialan. Hampir semua kekuatan yang terpecah di awal sekarang menjadi kekuatan teratas. Jika Su Lingzhen adalah penerus Xuantianzong yang ditunjuk oleh Kaisar Xuantian, dia akan menjadi jenius seni bela diri teratas yang paling banyak ditunggu-tunggu di seluruh level bawah. Pada saat itu, akan ada banyak sumber daya yang condong padanya. Lin Tian berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Karena dia memahami nilai yang diwakili oleh perintah Xuantian ini, Lin Tiancai tidak dapat mempercayai bahwa Suling benar-benar diakui oleh Kaisar Xuantian. Saat itu, Lin Tian mencengkeram leher Suling dan berteriak dengan marah, karena kamu tidak dapat membuktikan bahwa kamu adalah penerus yang diakui oleh Kaisar Xuantian, kamu akan mati. Lin Tian tampak ganas, dan mulai meningkatkan kekuatan lengannya dan mencoba mencekik Suling secara langsung. Suling berjuang melawan rasa sakit. Dia sangat marah di dalam hatinya dan matanya sedih. Baginya, Lin Tian sudah menjadi orang yang harus dibunuh. Kali ini, selama Suling tidak mati, Lin Tian akan mati. Suling menatap Lin Tian dengan marah, terus-menerus memuntahkan darah dari mulutnya, dan berkata dengan sangat acuh tak acuh, jika kau punya benih, kau akan membunuhku, jika tidak, aku akhirnya akan meratakan seluruh ibu kota Li. Anak yang jujur, sangat sombong. Apakah kau pikir kau bisa pergi hidup-hidup kali ini? Teriak Lin Tianu. Tidak diragukan lagi bahwa Suling adalah ancaman potensial bagi Lin Tian. Dia harus membunuh Suling dan membasmi ancaman potensial ini. Karena Suling memiliki perintah Xuantian, Lin Tian tidak dapat menjamin apakah Suling diakui oleh Kaisar Xuantian. Tetapi tidak diragukan lagi, jika Suling benar-benar diakui, itu berarti Suling adalah penerus Xuantianzong. Lin Tian tidak memiliki keberanian untuk menyinggung pewaris Sekte Xuantian. Untuk menghindari Suling benar-benar menjadi penerus Xuantianzong dan Suling kembali kepadanya untuk membalas dendam, dia harus membunuh Suling kali ini. Saat berikutnya, mata Lin Tian menjadi tajam, dan dia langsung meningkatkan kekuatannya di lengannya. Dia hanya mendengar, klik, dan suara retakan tulang yang tajam terdengar. Suling memuntahkan darah dan menelan darah. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa berjuang dengan, ham-ham. Mati, Lin Tian berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia harus membunuh Suling dan memberantas krisis. Tetapi, hampir pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas masuk ke aula. Dengan sosok ini bergegas masuk ke aula, susunan bintang langsung menutupi seluruh kandang Lin Tian. Susunan ini adalah susunan pembunuh bintang 7, tidak diragukan lagi. Lin Tian sedikit mengernyit ketika dia diserang oleh susunan yang tiba-tiba, tetapi dia masih bereaksi dalam sekejap. Tubuhnya meledak, dan kekuatan hegemonik dan tak terkalahkan di tubuhnya langsung berpusat padanya dan menyebar ke sekeliling. Boom! Terdengar suara mengerikan dan waktu pun berlalu. Formasi bintang yang bersinar itu hancur seketika. Memanfaatkan momen ini, Suling bergegas maju dan melepaskan diri dari Lin Tian secara langsung. Kemana harus pergi? Mata Lin Tian tiba-tiba tenggelam. Melihat Suling melepaskan diri dari ikatannya, dia berteriak, "Mati kau!" Bahasanya jatuh, dan Lin Tian mengguncang dengan telapak tangan dan memukul Tian Linggai Suling dengan keras. Pupil mata Suling berkontraksi dengan cepat. Tidak diragukan lagi bahwa telapak tangan Lin Tian datang untuk menghancurkan dan membunuhnya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok langsung menghalangi tubuh Suling. Bang! Jejak telapak tangan.
Lin Tian jatuh dan mengenai sosok itu secara langsung. Melihat sosok yang terkena jejak telapak tangan itu, mata Lin Tian membelalak lebar dan tampak terkejut, dan berteriak, "Waner!" Lin Tian bergegas ke sosok itu dan membantunya. Pada saat ini, Lin Waner ditampar oleh Lin Tian, dan wajahnya menjadi pucat, dan napasnya menjadi lemah. Tetapi untungnya, Lin Tian dengan cepat mengeluarkan obat harta karun dari tangannya. Ini adalah pil 7 tingkat dari kuil pil. Obat ini sangat luar biasa. Ini adalah obat penyembuh yang sesungguhnya. Lin Tian memasukkan obat berharga itu ke dalam mulut Lin Waner. Obat berharga itu meleleh. Wajah pucat Lin Waner tiba-tiba memerah. Untung saja, Waner, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sebelumnya, dia ingin membunuhmu, mengapa kau menghentikanku untuk membunuhnya? Melihat Lin Waner baik-baik saja, Lin Tian tidak bisa menahan napas dalam-dalam karena gembira. Dia menatap Lin Waner dan menyalahkannya, tetapi dia lebih khawatir dan bertanya. Lin Tian takut dia akan membunuh Lin Waner dengan satu tangan. Jika Lin Waner benar-benar dibunuh olehnya, dia akan hidup dalam penyesalan sepanjang hidupnya. Ayah, aku berutang ini padanya. Napas Lin Waner masih sangat lemah dan berkata dengan lembut. Hah, Lin Tian tertegun dan berkata dengan heran, apa yang kau berutang padanya? Apakah kau tahu bahwa dia memiliki perintah Suantian? Dia kemungkinan akan menjadi penerus sekte Suantian. Apakah kau tahu apa artinya ini? Mendengar ini, Lin Waner terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghapus beberapa garis keterkejutan di wajah cantiknya. Dia menatap Suling dengan heran untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, bagaimana jika dia adalah penerus Suantianzong? Putrinya berutang nyawa padanya. Kamu, hei, Lin Tian menghela nafas tanpa daya. Lin Tianxin tahu bahwa hari ini, selama Lin Waner ada di sini, aku khawatir dia tidak bisa membunuh Suling. Ayah, tolong lepaskan dia. Ini, bahkan jika putriku dibebaskan darinya. Lin Waner memohon. Lin Tian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tampak tidak berdaya. Melihat wajah pucat Lin Waner, dia menghela napas, menatap Suling dengan mata tajam, dan berkata dengan dingin, ambil perintah Suantianmu dan keluar. Pintu neraka akan terbuka di masa depan. Jika kamu benar-benar mampu, pergilah dan masuklah. Karena kamu terus mengatakan bahwa kamu telah diakui oleh Kaisar Suantian, saya pikir kamu harus memiliki keberanian untuk memasuki pintu neraka. Setelah mengatakan ini, Lin Tian langsung melemparkan token emas di tangannya ke Suling, seperti mengasihani anjing malang. Dia tampak meremehkan dan tidak menaruh suling di matanya. Suling menatap Suantian Ling yang terlempar ke tanah di depannya. Matanya menjadi semakin tegas. Dia menatap Lin Tian dan berkata dengan dingin, gunung dan sungai bertemu. Aku akan memukulmu lain kali. Pada saat itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Suling dipukuli di sekujur tubuhnya dengan darah, dan matanya penuh dengan darah. Setelah mengucapkan kata-kata yang kejam, dia menatap Lin Waner dan berkata dengan lemah, kamu dan aku sudah jelas. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi musuh. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Haha, Lin Waner tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, penerus Suantianzong. Identitas ini sangat istimewa, tetapi aku tidak tahu apakah kamu dapat hidup sampai masa depan. Hah, mendengar ucapan itu, Suling tercengang. Pada saat ini, Lin Waner hanya mendengarnya berkata perlahan, aku dari Akademi Egret. Aku tidak asing dengan Suantian Ling dan penerus Suantianzong. Sayangnya, penerus Suantianzong seharusnya bukan kamu. Karena itu kamu akan menjadi sasaran kritik publik. Selanjutnya, kamu akan tahu betapa sedikit orang yang memperhatikanmu. Baiklah, tinggalkan kediaman kepala kota dengan cepat. Semoga beruntung. Mendengar apa yang dikatakan Lin Waner, Suling merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa badai yang melawannya akan datang. Suantian menyebarkan berita ini ke seluruh dunia. Rahasia Suling tentang Ordo Suantian juga dibocorkan oleh para ahli bela diri di rumah guru di ibu kota Li. Semua ini, seperti yang diharapkan Lin Waner, menyebabkan kegemparan lagi. Jika Suling menjadi terkenal setelah jatuhnya Kota Pedang dan hancurnya Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton, Ordo misterius Suling mengejutkan seluruh lapisan bawah. Suling benar-benar terkenal. Banyak seniman bela diri mencari Suling, terutama mereka yang berasal dari kuil dan Akademi Kuntul, Sekte Dewa Salju, dan kekuatan lainnya. Selain itu,
Dua agama suci Tianjian dan agama suci percikan, meningkatkan persyaratan untuk membunuh suling dan mengeluarkan kepala suling menjadi 3 ramuan suci. Satu demi satu, 3 kejadian telah terjadi satu demi satu. Bagi suling, itu adalah bencana. Saat ini, sudah sehari semalam sejak suling melarikan diri dari kediaman utama kota Lidu. Menurut pepatah sebelumnya, pintu neraka akan terbuka besok. Semakin banyak prajurit berkumpul menuju Lidu. Suling tahu lebih dari siapapun betapa berbahayanya situasinya. Pengalaman hidupnya membuatnya mengerti bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Oleh karena itu, Suling tidak meninggalkan Lidu setelah meninggalkan kediaman utama Lidu, tetapi memilih untuk bersembunyi di rumah bordil Lidu. Orang-orang datang dan pergi di rumah bordil, yang merupakan tempat terbaik untuk dihindari. Suling memasuki rumah bordil, bergegas langsung ke sebuah ruangan dan dengan cepat menyembuhkan diri di ruangan itu. Suling ditampar oleh Lintian dan otot serta tulangnya patah. Meskipun dia menggunakan perintah Suantian untuk melindungi hatinya, cedera fisiknya tetap tidak dapat diremehkan. Untungnya, saya menjara obat-obatan berharga dari Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton. Kalau tidak, saya khawatir sangat sulit untuk pulih dari cedera saya saat ini. Besok adalah hari ketika pintu neraka terbuka. Saya harus segera merawat tubuh saya, menjaga kemakmuran saya dan berusaha untuk memenangkan kesempatan besar di dunia. Mata Suling cerah dan tegas, dan dia berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Pakaiannya berlumuran darah dan telah mengembun menjadi noda darah. Suling tetap tenang semampunya. Dia tinggal di kamar ini siang dan malam. Dia tahu sesuatu tentang pemilik kamar itu. Huakui dari rumah bordil Lidu. Ungu biru. Selama siang dan malam itu, luka Suling jauh lebih baik, tetapi dia belum mencapai kekuatan penuh dengan meminum banyak obat berharga dan menjalankan formula penciptaan dan bintang untuk memulihkan tubuhnya. Suling Pan duduk di balok kayu ruangan itu. Cahaya di ruangan itu redup dan kuning, yang membuat orang-orang kabur. Pada saat ini, hanya dengan mendengar derit pintu kamar terbuka, dan seorang wanita yang tak tertandingi mengenakan gaun biru ungu kaca berjalan perlahan ke dalam kamar. Wanita ini memiliki wajah yang cantik. Dia bahkan lebih baik daripada es dingin. Wajahnya yang putih tidak pucat. Rambutnya yang ramping diikat dengan sanggul dan diikat di kepalanya. Dia sangat menawan di antara kerutan dan senyum. Setelah memasuki kamar, wanita itu menutup pintu dengan senyum tipis di wajahnya. Langkahnya sangat ringan dan lambat. Dia tampaknya sedang menjalani jalan hidup yang panjang ini. Temperamennya tinggi, dingin, dan tanpa noda. Dia sama sekali tidak terkontaminasi dengan suasana sekuler rumah bordil. Wanita ini adalah Silaner. Orang-orang seperti namanya. Mereka cantik dan menawan. Mereka menyedihkan dan merawat mereka. Suling Pan duduk di balok dan terganggu oleh wajah putra biru ungu itu. Namun, gangguan ini hanya sesaat. Segera, Suling pulih, menenangkan pikirannya dan terus menggunakan obat harta karun untuk memulihkan lukanya. Suling mengira dia orang yang tenang, tetapi ketika dia melihat wajah Silaner, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, yang cukup untuk menjelaskan kecantikan Silaner. Di balik postur tubuhnya yang anggun, dia menarik rok ramping, yang dipegang di lantai, membuat Silaner tampak abadi. Silaner berjalan perlahan ke depan tempat tidur, mengangkat jari giok, menanggalkan pakaian dan pakaiannya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju, lalu melepaskan jepit rambut di sanggul, dan senyum tipis di wajahnya menjadi lebih makmur. Dengan bahunya yang telanjang, kakinya berdekatan, dia duduk di tepi tempat tidur, mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya, dan kemudian berbaring di tempat tidur. Sesaat kemudian, dia meludahkan wewangian di mulutnya, suaranya lembut dan menyenangkan, dan dia berkata, "Yang mulia sabar dan berlindung di kamarku siang dan malam. Bukankah hanya untuk saat ini?" Duduk di balok, Suling tiba-tiba membuka matanya, dan beberapa warna bermartabat muncul di bagian bawah matanya. Dia terkejut dan berkata, "Apakah kamu sudah ditemukan?" Sebagai prajurit rangkap 3 tertinggi, Suling berpikir bahwa selama dia menahan momentumnya, orang-orang biasa tidak akan pernah menemukannya. Meskipun Silaner bukan orang biasa, dia hanyalah seorang prajurit di alam Tianwu. Dia benar-benar rentan. Bagaimana seorang prajurit di alam ini dapat menemukannya? Suling sedikit mengernyit, tetapi masih menahan pikirannya, melompat turun dari balok dan langsung datang ke depan tempat tidur tempat Silaner berbaring. "Bagaimana kamu menemukanku?"
Mata Suling suram dan ekspresinya sangat serius. Jika Zilaner tahu sesuatu tentangnya, dia tidak keberatan membunuh Zilaner secara langsung. Suling bukan orang bodoh. Baginya, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan hidupnya. Adapun Zilaner, selama dia berani mengancam hidupnya, Zilaner harus mati. Gaun dan rok Zilaner sudah terlepas. Dia berbaring di tempat tidur dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Dia berkata kepada Suling, dunia luar telah mencarimu. Siapa yang mengira bahwa jenius muda terbaik dunia akan berada di rumah bordil? Karena kamu tahu siapa aku, kamu sebenarnya bisa berpura-pura tidak melihatku. Dengan cara ini, mungkin kamu bisa melarikan diri. Suling mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu menemukanku, maka kamu harus tahu apa akhirmu. Mati. Zilaner sangat tenang. Dia tiba-tiba bangkit dan melepas pakaiannya. Dia tersenyum beberapa kali, menatap Suling dan berkata sambil tersenyum, orang-orang akan mati. Hah, mendengar ucapan itu, Suling tercengang. Pada saat ini, Zilaner melanjutkan, aku lahir di Lidu ketika aku masih muda. Karena penampilanku yang cantik, aku dijual ke rumah bordil. Aku berusia 7 tahun saat itu. Yah, 7 tahun. Pada usia 13 tahun, aku mulai menerima tamu. Ketika aku berusia 15 tahun, aku menjadi orang nomor 1 di rumah bordil ini. Pada usia 17 tahun, saya menjadi pemimpin bunga di ibu kota Li. Tahun ini, saya berusia 19 tahun. Saya sedikit lelah dan ingin meninggalkan rumah bordil. Tetapi, tahukah Anda, tumbuh di rumah bordil dan meninggal di rumah bordil. Tidak mudah untuk meninggalkannya. Purple Lanner selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Ketika menggambarkan pengalamannya beberapa tahun yang lalu, dia sangat tenang, seperti menggambarkan hal-hal orang lain, yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, hal-hal ini benar-benar terjadi padanya. Dia tahu ini adalah hidupnya, dan dia tidak dapat mengubahnya, jadi dia harus patuh. Ketika saya masih muda, saya suka mengatakan, hidupku adalah milikku, bukan surga. Ketika saya dewasa, saya suka mengatakan, itu semua adalah kehidupan. Surga memiliki jarinya, kehidupan memiliki tulisannya, dan tidak seorang pun dapat mengubahnya. Ya, tidak seorang pun dapat. Suling mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Zilaner. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Zilaner. Apa yang dikatakan Zilaner sama sekali bukan fokus perhatian Suling. Suling mengira bahwa Zilaner takut mati, jadi dia mengancam Zilaner dengan kematian. Namun sekarang, jelas saja, Zilaner sama sekali tidak takut mati. Sebaliknya, Zilaner tampak sangat ingin mati. Apa yang sedang kamu bicarakan? Suling merendahkan suaranya dan bertanya. Keluarkan aku dari sini. Zilaner menatap Suling dan berkata dengan dingin, kalau tidak, aku akan mengungkapkan jejakmu. Kurasa akan ada banyak orang di luar yang ingin tahu keberadaanmu. Apakah kamu mengancamku? Suling bertanya. Ambil saja apa yang kamu butuhkan, kau tinggal di sini siang dan malam untuk menyembuhkan lukamu. Aku membiarkanmu tinggal di sini siang dan malam untuk membawaku pergi. Zilaner menatap Suling. Dia mengusap beberapa warna dingin dan arogan di wajah cantiknya dan berkata, Suling ditawari hadiah oleh 2 agama suci untuk 3 obat suci, dan dikejar oleh Saceng dari Saceng dengan segala cara. Bagaimana, kau bawa aku pergi dari rumah bordil, dan aku jamin kau tidak akan ditemukan oleh orang lain. Suling terdiam. Tiba-tiba dia mendapat firasat buruk bahwa putra ungu biru itu tidak sesederhana yang dia kira. Wanita rumah bordil, teror sama sekali tidak seperti itu. Oke, setuju. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan serius, pintu neraka akan segera terbuka. Aku benar-benar membutuhkan seseorang untuk membawaku ke pintu neraka. Hehe, kamu benar-benar datang untuk gerbang neraka. Zilaner tersenyum dan berkata. Suling menatap Zilaner dengan tidak percaya dan berkata, sudah hampir fajar. Cepatlah dan bersiap untuk pergi. Ya, Zilaner mengangguk. Menurut kata-kata Suling, dia mengemasi tasnya, suanjing yang disimpan selama bertahun-tahun, serta banyak obat-obatan dan pil berharga, dan meletakkan barang-barang itu ke dalam cincin di jari manis tangan kirinya. Suling tahu bahwa Zilaner adalah seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Zilaner memiliki cincin. Namun,
Su Ling terkejut bahwa Zilaner akan memiliki kesempatan untuk berlatih seni bela diri. Zilaner tumbuh di rumah bordil sejak kecil, di mana dia mempelajari keterampilan seni bela diri ini. Namun, Su Ling hanya mengingat pertanyaan-pertanyaan ini dalam benaknya dan tidak menanyakannya secara langsung. Sesaat kemudian, Zilaner mengemasi paket itu. Su Ling berkata dengan suara berat, "Apakah kau yakin ingin aku membawamu keluar dari sini? Kau tahu, aku dikejar oleh banyak kekuatan. Mengikutiku mungkin tidak lebih aman daripada kau di sini. Aku menginginkan kebebasan lebih dari sekadar keamanan." Zilaner menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata-kata demi kata, "Jangan bebas, atau mati." Dalam 6 kata pendek, dia mengungkapkan pikiran batinnya. "Kalau begitu pergilah." Su Ling berkata dengan samar bahwa dia tidak bisa berempati dengan Zilaner, tidak bisa memahami keinginan Zilaner untuk kebebasan, atau bahwa orang-orang ditakdirkan untuk tidak bisa berempati. "Aku akan merias wajahmu sebelum kau pergi." Zilaner menatap Su Ling dan berkata, "Hah?" Su Ling tertegun dan sedikit mengernyit, tetapi dia duduk dengan patuh di depan meja rias dan meminta Zilaner untuk membantu merias wajah. Segera, Zilaner membantu Su Ling merias wajah. Pada saat ini, Su Ling menatapnya di cermin perunggu dengan ekspresi ngeri. Di cermin perunggu, Su Ling benar-benar mengubah wajahnya. Wajahnya yang elok bagaikan pria tampan yang tiada taraf, terutama dengan jejak kepahlawanan di antara kedua alisnya, yang sangat tajam dan mendominasi. "Ganti namamu," kata Purple Blue Sun samar-samar. Dan Wu Chen, hampir tanpa berpikir, Su Ling langsung berkata, "Li Du." Langit yang luas ditutupi oleh awan gelap, dan guntur yang menakutkan setebal ember, bergerak di antara awan seperti ular piton guntur. Semakin banyak prajurit berkumpul di ibu kota Li. Semua prajurit ini melebarkan sayap mereka di belakang mereka dan melayang di udara. Lebih dari 1000 pejuang berkumpul di udara. Saat berikutnya, tiba-tiba, seorang prajurit berteriak, "Kami di sini, Tuan Lin." Hampir pada saat yang sama, banyak seniman bela diri melihat seniman bela diri yang datang dengan cepat dari rumah penguasa kota di kejauhan dan mewujudkan bayangan sisa yang tak terhitung jumlahnya. Mata mereka penuh dengan kekaguman dan berteriak, "Selamat datang penguasa kota Lin." Lebih dari 1000 seniman bela diri berkumpul bersama untuk memenuhi langit di sekitarnya, dan keributan pecah di antara kerumunan yang padat. "Hehe, kalian semua telah tiba tepat waktu. Gerbang neraka akan segera terbuka." Lin Tian tersenyum beberapa kali dan melihat sekeliling dengan mata tajam, seolah mencari seseorang. Setelah memastikan bahwa orang itu tidak muncul, dia menyeka beberapa warna dingin di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, "Anak itu, bagaimanapun juga, tidak memiliki keberanian untuk muncul. Dia harus tahu bahwa selama dia berani muncul di sini, dia akan menjadi sasaran kritik publik." Setelah memasuki gerbang neraka, siapa yang tidak ingin membunuhnya? Lihat, Lin Waner, putri Lin Chengsu, juga telah kembali dari Akademi Egret. Seseorang tiba-tiba menunjuk dengan tangannya, dan melihat sebuah kereta kuda diparkir di tanah. Di dalam kereta, ada seorang wanita yang duduk dengan bangga. Tidak diragukan lagi itu adalah Lin Waner. Konon, Lin Waner adalah seorang ahli pola susunan tingkat 7. Sekarang tampaknya kekuatan jiwanya memang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Para petarung lainnya berseru, "Wah, wah, wah." Tepat ketika banyak seniman bela diri mengeluh bahwa jiwa Lin Waner kuat, 3 anak panah emas melesat ke langit di atas Li Du. Anak panah itu sangat tajam dan mengandung kekuatan yang mendominasi dan tak terkalahkan, dan cahaya keemasan yang terang adalah manifestasi dari kohesi kekuatan. Dalam sekejap, banyak seniman bela diri menyadari bahwa anak panah emas itu adalah anak panah matahari terbenam. Mereka semua tampak sangat berubah. Mereka melihat ke tempat anak panah itu mengenai dan berkata, "Ini dia Master Sauge dari Paviliun Tianji, Dugu Yuyang." Dugu Yuyang bergerak melintasi cakrawala dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah busur peri matahari terbenam yang besar terbuka di belakangnya, bersinar terang. Namun, hal yang paling mencolok adalah bahwa Dugu Yuyang sedang menggendong seorang anak laki-laki di tangan kanannya. Anak laki-laki itu baru berusia 3 atau 4 tahun. Ada tekstur emas di kulitnya. Dalam tekstur itu, ada energi yang sangat kuat. Namun, tampaknya energi ini sedang ditekan. Selain itu, yang menarik banyak perhatian adalah, ada tangan lain yang memegang anak laki-laki itu, dan pemilik tangan lainnya itu dingin. Leng Binghan, itu dia.
Dia bukan orang suci Istana Zusan, dan dia juga akan berpartisipasi di gerbang neraka. Apakah pemimpin Istana Sibiao benar-benar membiarkannya melakukan ini? Selain itu, lihatlah anak laki-laki kecil yang dia pegang di tangannya, dia memegangnya dengan Dugu Yuyang. Apakah mereka sudah? Petik 2. Ya, sudah jelas. Saya khawatir Istana Bususan dan Paviliun Tianji telah menikah. Aku tidak menyangka Dugu Yuyang bisa menikahi orang suci dari Bususan. Tampaknya Dugu Yuyang pasti akan menjadi orang yang paling berbakat dan memimpin banyak talenta muda papan atas lainnya. Lagi pula, dia bisa mendapatkan sumber daya kultivasi dari Istana Bususan dan Paviliun Tianji secara bersamaan. Banyak petarung berdebat sengit. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang tahu bahwa Paviliun Tianji adalah kekuatan paling menonjol di bidang luar angkasa Siamian. Sebagai pemimpin Paviliun Tianji, Dugu Yuyang hampir mewarisi Tianji Zi dan mempraktikkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Leng Binghan adalah murid langsung Si Biao. Di masa depan, dia pasti akan menerima semua warisan Istana Bususan. Sekarang, Dugu Yuyang dan Leng Binghan menikah dengan bahagia, yang tidak diragukan lagi merupakan salah satu hal terbesar di seluruh level bawah. Karena ini terkait dengan dua kekuatan Paviliun Tianji dan Istana Bususan. Dugu Yuyang tidak peduli dengan rumor di sekitarnya. Dia memimpin Kaisar Kelidu perlahan-lahan, datang ke Lin Tian dan berkata, "Paman Lin, ayahku memintaku untuk menyapa Anda." Lin Tian menatap Dugu Yuyang dan tersenyum. Ia berkata dengan gembira, "Haha, Yuyang, aku tidak menyangka kau juga akan datang. Bagaimana kabar ayahmu?" "Ayahku baik-baik saja. Aku sangat merindukan Paman Lin." Dugu Yuyang berkata sambil tersenyum. Lin Tian juga tertawa beberapa kali. Kemudian Lin Tian menatap Leng Binghan dan berkata, "Gadis es, yang berdiri di belakangnya adalah seluruh Istana Bususan." Tanpa diduga, ia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan kesempatan masuk ke gerbang neraka. "Aku tidak tahu. Apakah Tuan Biao tahu bahwa gadis es muncul di sini?" "Tuan tahu." Leng Binghan tersenyum dan berkata, "Tuan Lin gagah berani, kuat, dan mendominasi, dan Bing Fei mengaguminya." "Haha, bagaimana aku bisa dianggap sebagai pengganggu yang kuat dibandingkan dengan Tuan Istana Si Biao?" Lin Tian langsung tertawa dan berkata. Leng Bing tersenyum dan tetap diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, tuannya adalah penguasa Istana Bususan. Ia adalah kekuatan puncak yang sebenarnya dari tingkat yang lebih rendah, atau bahkan tidak ada. Lin Tian juga tahu betapa kuatnya Si Biao, jadi dia bersedia mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada Si Biao. "Aku tidak menyangka begitu banyak talenta muda tingkat atas dapat tertarik oleh pintu neraka yang terbuka lebar." Dugu Yuyang, Leng Binghan, Lin Waner dan putra-putra beberapa orang suci lainnya semuanya datang ke sini. Petik 2. Ya, ada peluang besar di neraka. Jika Anda bisa mendapatkan kesempatan itu mungkin merupakan terobosan kualitatif. Anda tahu, ini hanya level yang lebih rendah, dan tidak mudah untuk memasuki level atas. Jika Anda tidak bisa menjadi tak terkalahkan di level yang lebih rendah, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan seniman bela diri papan atas untuk supremasi pemuda di masa depan? Banyak seniman bela diri meratap satu demi satu. Namun, saat itu, seorang prajurit tiba-tiba membuka matanya dan menatap cakrawala di kejauhan. Dia melihat embun beku dan salju datang, bunga-bunga es mengambang di tiup angin, dan sebuah perahu salju putih perlahan muncul dari cakrawala. "Orang suci dari Sekte Dewa Salju datang." Seru prajurit itu, embun beku telah membeku selama 30.000 tahun. Dewa Salju Abadi mendirikan sekte abadi, dan dunia berziarah untuk melihat perahu salju. Di atas ibu kota Li, ketika banyak prajurit melihat perahu salju putih, mereka semua, secara tidak sadar menahan napas. Di antara mereka, hanya Dugu Yuyang dan Leng Binghan yang tidak takut dengan perahu salju. Namun seniman bela diri lainnya terkejut ketika mereka melihat perahu salju. Orang suci dari Sekte Dewa Salju dikatakan sebagai satu-satunya penerus yang diakui oleh Dewa Salju beberapa bulan yang lalu. Jika tidak terjadi apa-apa, para wanita di perahu salju ini akan menerima semua warisan Dewa Salju dan menjadi pemimpin Sekte Dewa Salju berikutnya di masa depan. Ya, orang suci dari Sekte Dewa Salju sangat luar biasa. Dikatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan Sekte Dewa Salju, dan tidak ada yang tahu wajah aslinya. Ketika saya datang ke Lidu kali ini,
saya beruntung dapat melihat wajah orang suci dari Sekte Dewa Salju. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan kesempatan besar di neraka, itu adalah perjalanan yang berharga. Ah, orang suci dari Sekte Dewa Salju. Lihatlah perahu salju itu. Lambungnya bertekstur padat, semuanya berpola susunan. Perahu salju ini saja sudah cukup untuk menahan serangan seorang pendekar 9 puncak. Kali ini, orang suci dari Sekte Dewa Salju datang sendiri dan berada di atas perahu salju, yang cukup untuk menunjukkan betapa Dewa Salju menganggap orang suci ini penting. Banyak seniman bela diri tahu betapa terpisahnya Sekte Dewa Salju di antara kekuatan utama di tingkat bawah. Tidak diragukan lagi, kedatangan Dewi Salju sendiri juga menunjukkan pentingnya membuka pintu neraka dan memasuki neraka untuk menemukan peluang besar. Memikirkan hal ini, semua orang tidak dapat menahan napas. Jika mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki neraka, mereka pasti dapat memengaruhi alam yang lebih tinggi. Mata orang-orang semakin panas. Mereka menantikan perahu salju itu. Semua orang menunggu Putri Suci Dewa Salju berjalan di atas perahu salju. Aku tidak menyangka bahwa Dewi Salju yang tiba-tiba ini akan menarik begitu banyak perhatian. Leng Binghan memegang tangan kecil Kaisar Soviet, dengan sedikit senyum tipis di wajahnya. Dia adalah orang suci dari Istana Bususan. Hanya karena identitasnya, dia bangga dan memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan orang suci dari Sekte Dewa Salju. Tapi, orang suci Dewa Salju benar-benar terlalu misterius. Karena orang suci Dewa Salju benar-benar muncul beberapa bulan yang lalu. Begitu dia muncul, dia dikenali oleh pemimpin Sekte Dewa Salju saat ini. Tentu saja, jika hanya pengakuan seperti ini, tidak cukup bagi Dewa Salju untuk menggemparkan seluruh alam bawah. Lagi pula, di alam bawah, yang terpenting adalah kejeniusan bela diri. Tidak peduli Leng Binghan, Dugu Yuyang, atau putra beberapa orang suci lainnya, bakat bela diri mereka tidak akan lebih lemah dari orang suci Sekte Dewa Salju. Alasan mengapa orang suci Sekte Dewa Salju menarik banyak perhatian dan diharapkan oleh banyak seniman bela diri adalah karena dia telah diakui oleh Dewa Salju. Di alam bawah, ada dua orang yang tidak boleh tersinggung. Sekali marah, akibatnya tidak terbayangkan. Jika marah, itu akan menghancurkan pintu, dan jika marah, itu akan menghancurkan keluarga. Salah satunya adalah penguasa Istana Biao, penguasa Istana Bususan. Yang lainnya adalah Dewa Salju dari Sekte Dewa Salju. Sekte Dewa Salju didirikan oleh Dewa Salju sendiri. Itu pasti leluhur Sekte Dewa Salju. Anda tahu, Sekte Dewa Salju didirikan selama ribuan tahun. Dengan kata lain, Dewa Salju bagaikan perisungguhan, hidup selama ribuan tahun, yang sungguh luar biasa bagi para seniman bela diri. Oleh karena itu, seluruh alam bawah dipenuhi dengan keraguan dan rasa ingin tahu tentang keberadaan Dewa Salju. Kecuali pemimpin Sekte Dewa Salju, tidak ada orang luar yang pernah melihat Dewa Salju. Banyak orang bahkan pernah meragukan apakah Dewa Salju telah jatuh dan membusuk. Sejak lama, namun, ketika orang suci Sekte Dewa Salju muncul, hari itu, Sekte Dewa Salju bersinar, momentum Dewa Salju menyelimuti dunia dan mengenali orang suci Sekte Dewa Salju. Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan Putri Suci Dewa Salju telah dikenali oleh Dewa Salju. Karena itu, banyak seniman bela diri di tingkat bawah, terutama mereka yang memiliki bakat bela diri papan atas yang terkenal, ingin tahu tentang orang suci Sekte Dewa Salju yang dikenali oleh Dewa Salju. Perahu salju besar itu datang perlahan. Dengan pergerakan perahu salju, es dan salju jatuh di seluruh kota Lidu. Suhu di udara menjadi semakin rendah, dan tangki air di rumah penduduk kota Lidu langsung membeku. Bunga es sebening kristal, tergantung di dahan, sangat menyentuh dan indah. Pada saat ini, Lin Tian tidak bisa menahan napas. Dia telah mendengar tentang orang suci Dewa Salju sejak lama. Sayangnya, dalam kapasitasnya, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan orang suci Dewa Salju. Bagaimanapun, kekuatan ibu kota Li jauh lebih rendah daripada Sekte Dewa Salju. Seberapa mudah untuk bertemu dengan orang suci Dewa Salju? Jika dulu, begitu perahu salju keluar, pemimpin Sekte Dewa Salju datang sendiri. Lin Tian mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap perahu salju dan berkata, tetapi sekarang, begitu perahu salju keluar, orang suci dari Sekte Dewa Salju akan datang sendiri. Ini juga membuktikan bahwa orang suci dari Sekte Dewa Salju memang akan mewarisi seluruh Sekte Dewa Salju di masa depan.
Lin Tianxin tahu bahwa kekuatan Sekte Dewa Salju terlalu terpisah dan halus. Jika diselidiki dengan saksama, asal-usul Sekte Dewa Salju berasal dari Sekte Xuantian. Saat memikirkan Sekte Xuantian, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak Lin Tian. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Su Ling memiliki Ordo Xuantian, tetapi sayangnya, dengan Ordo Xuantian, dia ingin memerintahkan beberapa kekuatan seperti Sekte Dewa Salju, Akademi Egret, dan Kuil Dan. Itu tidak masuk akal, kekuatan Su Ling sangat lemah. Saya khawatir dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan orang suci dari Sekte Dewa Salju. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewarisi Sekte Xuantian? Lin Tian berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Meskipun dikatakan bahwa beberapa orang kuat yang mengikuti Kaisar Xuantian setuju untuk membagi Sekte Xuantian menjadi 9. Di masa depan, jika seseorang memegang Ordo Xuantian dan diakui oleh Kaisar Xuantian, ia dapat membangun kembali Sekte Xuantian, mengambil alih seluruh Sekte Xuantian, dan menjadi pemimpin baru Sekte Xuantian. Namun, sekarang, sudah 10.000 tahun sejak Sekte Xuantian terpecah menjadi 9. Hampir semua orang yang membuat perjanjian ini telah duduk bersama. Saat ini, hampir semua orang yang bertanggung jawab atas pasukan ini adalah penerus di kemudian hari, dan kekuatan mereka sangat kuat. Akankah mereka setuju untuk membiarkan Su Ling membangun kembali Sekte Xuantian? Tidak mungkin. Lin Tian tahu betul bahwa bahkan jika ia ingin mengalahkan para penerus pasukan ini, ia tidak dapat melakukannya dengan Su Ling saat ini, apalagi mendapatkan pengakuan dari beberapa pasukan. Dengan kata lain, Su Ling ingin membangun kembali Sekte Xuantian. Perlawanannya terlalu besar. Tak perlu dikatakan, Su Ling takut seniman bela diri lain mengejarnya dan merampok Sekte Xuantian. Sekarang ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk muncul di ibu kota Li. Konyol, itu konyol. Hehe, dia terus mengatakan bahwa dia telah diakui oleh Kaisar Xuantian, tetapi sekarang dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk muncul di sini. Dia layak mendapatkan perintah Xuantian untuk memimpin seluruh Sekte Xuantian. Itu konyol. Lin Tian tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, yang tidak diharapkan Lin Tian, adalah bahwa Su Ling telah muncul di atas kota Lidu. Namun, setelah riasan Zilaner, Su Ling tampaknya telah mengubah wajahnya, dan seluruh penampilan orang itu berubah secara dramatis. Selain perubahan penampilan, Su Ling memurnikan pil dan secara paksa mengubah napasnya sendiri melalui pil. Bahkan jika Su Ling melihat ke cermin, dia mungkin tidak mengenali dirinya sendiri. Terlebih lagi, biarkan Lin Tian mengenalinya. Oleh karena itu, Su Ling sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa mengenalinya sekarang. Sepertinya Du Guiyang dan Leng Binghan muncul untuk waktu yang lama. Apakah mereka tidak menyadari keberadaan Su Ling? Adapun Zilaner, wajahnya terlalu menonjol, tetapi dia terpaksa mengubah wajahnya sebelum dia datang. Saat ini, dia terlihat seperti orang biasa. Kenapa? Tidakkah kamu berencana untuk menyapa ketika kamu bertemu teman lamamu? Zilaner mengikuti Su Ling. Mereka muncul di langit di atas ibu kota Li sebagai pecinta seni bela diri. Zilaner menatap Su Ling dan bertanya, "Hehe, sepertinya kamu tahu banyak." Su Ling tersenyum beberapa kali, merendahkan suaranya dan berkata samar, "Lagi pula, aku lahir di rumah bordil. Tentu saja, aku tahu banyak gosip yang tidak diketahui orang lain, atau misin." Zilaner tersenyum. Meskipun dia sengaja menutupi wajahnya yang cantik, temperamennya yang berdebu, seperti King He yang tak bernoda, tidak dapat ditutupi. Dia menatap Su Ling, meletakkan tangan kanannya di lengan Su Ling dan berkata, "Belum lagi kamu. Aku sudah bertanya tentangmu sejak kamu muncul di kamarku. Aku tahu semua tentang asal-usulmu, pengalaman hidupmu, termasuk orang yang kamu cintai." Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang. Dia menyeka beberapa warna terkejut di wajahnya, beberapa di antaranya tidak dapat mempercayainya. Apa asal-usul biru ungu ini? Su Ling terkejut. Tidak terbayangkan bahwa Zilaner jelas-jelas ada di rumah bordil, tetapi dia tahu berita dari luar seperti punggung tangannya. Ada banyak kebingungan di hatinya, tetapi Su Ling tahu bahwa bahkan jika dia bertanya kepada Zilaner, dia tidak akan mendapatkan informasi yang berguna. Sungguh mengagumkan bahwa kamu dapat memeriksaku dengan jelas dalam sehari semalam. Su Ling menyipitkan matanya dan berseru. Dibandingkan dengan ini, tidakkah kamu bertanya-tanya siapa orang suci dari Sekte Dewa Salju ini? Dia adalah jenius seni bela diri paling terkenal di seluruh tingkat bawah.
Begitu dia muncul, dia dikenali oleh pemimpin sekte Dewa Salju dan Dewa Salju. Putra ungu biru membuka mulutnya dan berkata dengan suara lembut dan tajam. Tidak ingin tahu. Suling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Jangan lupa bahwa sekte Dewa Salju juga milik sekte Suantian. Kamu memegang Ordo Suantian. Jika kamu ingin sekte Dewa Salju mengikutimu dengan sukarela, kamu harus mengalahkan orang suci itu. Ungu biru terkekeh. Hah! Suling segera tampak terkejut dan merasa sedikit tidak percaya. Dia terkejut di dalam hatinya. Putra ungu biru ini, tanpa diduga bahkan surat rahasia ini tahu, bahkan asal-usul sekte Dewa Salju, dapat mengatakannya dengan jelas. Wanita ini tidak bisa diremehkan. Tepat saat Suling memikirkan masalah ini, kapal salju besar itu mulai mendarat perlahan dari ketinggian. Dengan pendaratan kapal salju, suhu seluruh ibu kota Li menjadi lebih dingin. Embun beku dan salju menutupi langit, dan beberapa seniman bela diri dengan kekuatan yang tidak mencukupi secara tidak sadar membungkus pakaian mereka. Apakah kamu datang? Dugu Yuyang berkata dengan tenang, dan dia juga menantikan orang suci Dewa Salju yang kemungkinan besar memiliki bakat seni bela diri di atasnya. Lin Tian terkejut dan berkata dalam hatinya, apakah kau akhirnya akan menyaksikan wajah Santo Dewa Salju? Seniman bela diri, lainnya penuh dengan harapan. Orang suci dari sekte Dewa Salju benar-benar terlalu misterius. Banyak seniman bela diri yang berharap untuk melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Boom! Perahu salju besar itu mendarat. Dengan suara mencicit, tepi perahu salju itu terbuka, dan tangga papan sepanjang puluhan meter muncul di tepi perahu salju, menghubungkan tanah lidu. Diikuti dengan saksama, sesosok yang mengambang seperti makhluk abadi berjalan perlahan keluar dari perahu salju, dan kemudian berjalan ke tangga jalan papan. Sosok ini, mengenakan rok kaca berwarna putih salju yang panjang, memiliki temperamen yang luar biasa, seperti peri di era peri dan iblis kuno. Rambutnya yang ramping berkibar lembut di udara, dan posturnya yang anggun sangat ringan dan tipis. Dia berjalan di tangga jalan papan, dengan senyum tipis di wajahnya. Matanya lebih cerah seperti kristal ungu. Semua seniman bela diri di sekitarnya menatapnya. Dengan hanya satu mata, mereka tidak bisa lagi mengalihkan pandangan darinya. Meskipun dingin, itu selalu dikenal sebagai keindahan kota. Setelah melihat langsung Dewi Salju, dia tidak bisa menahan rasa heran. Wanita ini sangat cantik, dan temperamennya terlalu dingin. Orang biasa benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sampingnya dengan temperamen yang begitu tinggi dan dingin dengan bakat bela diri yang luar biasa. Leng Binghan menatap Dewi Salju dan terkejut. Dingin sekali, tampaknya seseorang akhirnya dapat bersaing denganmu dalam hal penampilan. Dugu Yuyang menatap Leng Binghan tanpa sadar dan bercanda. Terlalu malas untuk membandingkannya. Leng Bing mendengus dingin. Setelah banyak pertempuran berdarah, seluruh kondisinya belum kembali ke puncaknya, dan bahkan ada luka dalam di tubuhnya. Kali ini, dia datang ke gerbang neraka, di satu sisi, untuk berdamai dengan Suling, di sisi lain, untuk memasuki neraka untuk merebut peluang besar dan mengobati luka-lukanya. Di bawah tatapan orang-orang, Dewi Salju berjalan perlahan menuruni anak tangga jalan papan. Dia berjalan di tanah dan melangkah. Ada es dan salju di bawah kakinya. Ya, kaki Dewi Salju tidak pernah menyentuh tanah yang kotor. Tanah yang diinjaknya akan langsung mengembun menjadi es dan salju. Udara di sekitarnya juga menjadi sangat dingin, seperti membeku menjadi bunga es. Satu demi satu, kepingan salju heksagonal yang jernih muncul di pakaiannya. Tanpa sadar dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak seniman bela diri yang melayang di langit. Matanya mengamati semua orang yang hadir, seolah mencari sesuatu. Apakah ini putri suci dari sekte Dewa Salju? Kelihatannya seperti negara dan kota, dan memiliki wajah yang tak tertandingi. Ya, perhatikan baik-baik kulitnya. Kulitnya benar-benar seperti es dan salju. Kulitnya bisa pecah hanya dengan meniup kerang dan seputih batu giok. Tidak heran dia bisa dilihat oleh pemimpin sekte Dewa Salju dan dikenali oleh Dewa Salju. Wajah cantik ini seperti produk batu giok ajaib. Melihat alis dan matanya, sungguh luar biasa bahwa ada orang secantik itu di dunia ini. Banyak seniman bela diri, setelah menyaksikan wajah orang suci sekte Dewa Salju, semuanya gemetar karena emosi. Mereka belum pernah melihat orang secantik itu. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan orang banyak, Suling adalah yang paling terkejut di antara banyak seniman bela diri yang hadir.
Pandangan Suling tertuju pada orang suci Dewa Salju sejak dia berjalan menuruni tangga jalan papan. Apa, aku terobsesi dengannya. Zilaner tetap berada di samping Suling. Melihat mata Suling menatap orang suci Dewa Salju, dia tidak bisa menahan tawa dan merasa sedikit konyol. Pria, seperti yang diharapkan, juga sama. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari kecantikan. Siapa yang lebih cantik, dia atau aku? Zilaner menatap Suling dan bertanya. Masing-masing punya kelebihan. Dari segi pesona, kamu lebih sejahtera. Dari segi fitur wajah, dia lebih elok. Suling berkata singkat. Haha. Zilaner tersenyum beberapa kali dan berkata samar, jangan lihat. Sebagai identitasnya, kurasa dia tidak akan memperhatikanmu. Namun, tepat setelah Zilaner selesai mengucapkan kata-kata ini dan suaranya baru saja berakhir, orang suci Dewa Salju datang ke Suling di depan mata semua orang. Namun, saat ini, Suling sudah berdandan untuk mengubah wajahnya, dan bahkan temperamennya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Oleh karena itu, ketika seniman bela diri lain melihat Suling dengan tindakan orang suci Dewa Salju, mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Suling. Termasuk Lintian, aku tidak bisa mengenalinya. Itu Suling. Aku melihat Dewi Salju abadi, berjalan di udara, dengan senyum tipis di wajahnya, berdiri di depan Suling dan berkata, sudah lama tidak bertemu denganmu. Ya, lama tak berjumpa. Suling tersenyum tipis dan menatap orang suci Dewa Salju di depannya. Itu adalah Xiao Xuexue. Tidak diragukan lagi bahwa Suling tidak menyangka akan bertemu Xiao Xuexue lagi di sini. Terlebih lagi, Xiao Xuexue berubah menjadi orang suci Dewa Salju dalam sekejap mata. Identitas ini benar-benar terlalu sombong. Siapa namamu? Xiao Xuexue tersenyum dan bertanya. Dan Wu Chen. Suling berkata dengan tenang. Banyak seniman bela diri menyaksikan orang suci Sekte Dewa Salju berjalan ke arah Suling, dan juga menyaksikan orang suci Sekte Dewa Salju berbicara dengan Suling, yang tidak diragukan lagi merupakan sambaran petir bagi mereka. Menurut pendapat semua orang suci Dewa Salju benar-benar terlalu dingin. Temperamennya yang sombong membuat orang tidak berani mendekatinya dengan mudah. Namun sekarang, sungguh mengherankan bahwa wanita suci Sekte Dewa Salju berinisiatif untuk berbicara dengan Suling, yang sungguh luar biasa. Apa hubungan antara orang suci Dewa Salju dan anak laki-laki itu? Apakah mereka saling kenal sebelumnya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Orang suci Sekte Dewa Salju tiba-tiba muncul beberapa bulan yang lalu, dan begitu dia muncul, dia dikenali oleh penguasa Sekte Dewa Salju dan Dewa Salju. Sejak saat itu, orang suci Sekte Dewa Salju bahkan tidak pernah meninggalkan Sekte Dewa Salju. Seniman bela diri biasa bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana mereka bisa mengenal dan berteman? Jadi, apa hubungan antara Dewa Salju, orang suci, dan Suling? Semua orang terkejut dan menatap Suling yang sedang mengobrol dengan orang suci Dewa Salju. Mereka bahkan lebih terkejut melihat ekspresi tenang Suling. Dugu Yuyang juga mengerutkan kening, menatap Leng Binghan dan berkata dengan heran, aneh. Dewa Salju suci bahkan belum muncul, tetapi dia ingin mengenal pria seperti itu. Benar-benar aneh. Leng Binghan menyipitkan matanya dan berkata, sebagai orang suci dari Istana Bususan, Leng Binghan sangat jelas, tetapi mereka akan lebih atau kurang sombong dalam posisi mereka. Bagaimanapun, orang suci adalah penerus kekuatan besar dan akan menerima semua warisan dari seluruh kekuatan. Di masa depan, dia akan memikul tanggung jawab besar untuk memimpin seluruh kekuatan menuju kemakmuran dan bahkan ke puncak. Karena itu, sebagai orang suci, kita harus memiliki cukup kebanggaan dan memiliki kepercayaan diri yang tidak dimiliki orang biasa, yang sangat penting untuk mengembangkan seni bela diri. Leng Binghan sangat jelas tentang karakteristik orang suci ini. Oleh karena itu, dia merasa sedikit tidak percaya bahwa orang suci Dewa Salju berinisiatif untuk mendekati seniman bela diri dan berbicara dengan seniman bela diri itu. Apakah Dewi Salju ini benar-benar mudah didekati? Ketika Leng Binghan sedang memikirkan masalah-masalah ini, Kaisar Soviet yang mengikuti Leng Binghan tiba-tiba berkata, "Ayah, ayah." Kaisar Soviet berbicara dengan suara lembut, tetapi Leng Binghan mendengarnya dengan jelas. Dia dengan cepat mengulurkan tangan gioknya, langsung menutupi mulut Kaisar Soviet, dan buru-buru berkata, "Kaisar, jangan berteriak." Sudi dan Leng Binghan memiliki hubungan yang baik. Mereka bergaul untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ketika Leng Binghan menutup mulut Kaisar Soviet,
Kaisar Soviet berhenti tepat waktu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat Kaisar Su berhenti bicara, Leng Binghan memberanikan diri untuk mengendurkan tangannya dan berkata, "Kaisar, Anda sangat baik." Kemudian Leng Binghan menatap Du Guiyang. Mereka tanpa sadar saling memandang dan melihat banyak hal yang saling bertepatan. Apakah dia sudah datang sejak lama? Wajah Du Guyu berseri-seri, dan dia tersenyum tipis di sudut mulutnya. "Ya, aku tahu tidak mungkin dia tidak datang." Tanpa diduga, dia datang sejak lama dan dengan sengaja mengubah penampilannya. Leng Binghan berkata sambil tersenyum, "Sekarang, dunia luar menjadi gila untuk menemukannya." Sekte Suci Tianjian dan Sekte Suci Spark masing-masing mengeluarkan 3 ramuan suci untuk menghadiahkan kepalanya. Sekarang dia hanya berjalan 6 ramuan suci, yang terlalu berharga. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa penguasa kota Sacheng telah benar-benar tersinggung olehnya. Tidak diragukan lagi, Ayah Sudi membuat Leng Binghan dan Du Guiyang menyadari bahwa pemuda yang mengaku sebagai Dan Wuchen adalah Suling. Namun, Suling dengan sengaja mengubah wajahnya dan menggunakan metode harta karun untuk mengubah momentumnya. Dapat dikatakan bahwa Suling telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan jika mereka menyebut diri mereka Dan Wuchen, tidak ada yang dapat menyadarinya. Bahkan Leng Binghan, yang begitu akrab dengan Suling, tidak dapat mengenali Suling. Du Guiyang merasakan hal yang sama. Saat ini, perasaan batinnya hampir sama dengan Leng Binghan. Du Guiyang berasal dari Paviliun Tianji dan merupakan pemimpin Paviliun Tianji. Dia mempraktikkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dan ramalan takdir ilahi. Oleh karena itu, Du Guiyang memiliki beberapa pengalaman dalam meramal takdir. Metode ramalan Du Guiyang tidak sebagus Tianji Zi, tetapi juga memiliki sedikit panas. Setidaknya, ketika melihat orang, dia tidak akan berpaling. Tapi, baru saja, Suling jelas berdiri tidak jauh darinya dan muncul begitu lama, tetapi dia tidak mengenali bahwa itu adalah Suling. Jika bukan karena Kaisar Soviet, saya khawatir tidak seorang pun dari kita yang dapat mengenalinya. Yang disebut Dan Wuchen ternyata adalah Suling. Du Guiyang merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. "Ya, identitas Kaisar selalu menjadi misteri. Bahkan Suling tidak tahu asal-usul putra Kaisar yang sebenarnya. Tidak mengherankan jika Kaisar dapat mendeteksi keberadaan Suling." Leng Binghan menjelaskan, "Yah, identitas Kaisar Soviet benar-benar misterius. Bahkan jika Anda menggunakan perhitungan ilahi, Anda tidak dapat melihat apapun. Seolah-olah Kaisar Soviet tidak ada sama sekali." Kata Du Guiyang, "Karena Dan Wuchen adalah Suling, apa hubungan antara Suling dan orang suci Dewa Salju?" Leng Binghan mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya dari Du Guiyang. Dia menatap Suling dan orang suci dari Sekte Dewa Darah dan berkata dengan heran, "Hehe, tidak peduli apapun hubungannya, asalkan bukan musuh. Jangan lupa, Suling memiliki Ordo Suantian dan akan bertanggung jawab atas Sekte Suantian di masa depan. Orang suci Sekte Dewa Salju berasal dari Sekte Dewa Salju dan akan mewarisi seluruh Sekte Dewa Salju di masa depan. Jika Suling dapat menangani hubungan dengan orang suci Sekte Dewa Salju, itu akan bermanfaat tanpa membahayakan." Du Guiyang tersenyum. Setelah mendengar analisis Du Guiyang, Leng Binghan tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Suling memiliki ordo misterius, yang membuat Suling langsung menjadi sasaran kritik publik. Beberapa seniman bela diri ingin membunuh Suling dan menukar ramuan suci tersebut. Bagian lainnya adalah membunuh Suling dan memenangkan Ordo Suantian. Bagaimanapun, Ordo Suantian terlalu penting untuk membangun kembali Sekte Suantian. Selama kita dapat mengambil Ordo Suantian dari Suling dan menghancurkannya, mustahil bagi Suantian Zong untuk membangun kembali di masa depan. Anda tahu, ada banyak kekuatan yang tidak ingin Suantian Zong dibangun kembali. Salju dan es di seluruh langit mengembun di sekitar tubuh Xiao Xuexue. Ada kepingan salju putih jernih di antara rambut ramping Xiao Xuexue. Xiao Xuexue selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia menatap Suling. Tampaknya ini adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah dia datang ke tingkat yang lebih rendah dari wilayah dewa yang ditinggalkan. Meskipun Xiao Xuexue tidak begitu menyukai Suling, di alam yang lebih rendah ini, Xiao Xuexue benar-benar hanya memiliki Suling sebagai saudara. Xiao Xuexue menatap Suling. Meskipun wajah Suling telah banyak berubah dan momentumnya telah diubah dengan sengaja, Xiao Xuexue telah mengolah warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Salju di Sekte Dewa Salju.
Itu adalah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Dengan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap ini, dia dapat dengan jelas mengenali wajah asli prajurit itu. Oleh karena itu, Xiao Xuexue mengenali Su Ling begitu dia turun dari perahu salju. Dia juga tahu sesuatu tentang apa yang terjadi di luar. Su Ling menjadi sasaran kritik publik. Dia dikejar dan dibunuh oleh banyak prajurit dan dikepung dan ditekan oleh banyak kekuatan besar. Sekarang, Su Ling tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Nama samaran Su Ling adalah Dan Wuchen, dan Xiao Xuexue dapat dimengerti. Saat ini, Xiao Xuexue berdiri di depan Su Ling dan berkata dengan lemah, dunia akan datang, dan kesempatan besar akan datang. Ada kesempatan besar di neraka. Seberapa yakin Anda? 10. Hampir tanpa berpikir, Su Ling berkata langsung. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Su Ling, semua seniman bela diri di sekitarnya mengejek dan berkata sambil mencibir, dari mana sebenarnya Dan Wuchen ini? Aku tidak tahu keunggulan langit dan bumi. Apa dia di posisi yang lebih rendah ini dan pantas untuk dipamerkan di sini? Aku berani mengatakan bahwa dia sangat yakin untuk memenangkan kesempatan besar di neraka. Itu konyol. Petik 2. Ya, di sini ada pemimpin Paviliun Shao dari Paviliun Tianji, perawan dari Istana Bususan dan putra dari beberapa orang suci utama. Dia bajingan. Dia berani mengatakan kata-kata seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Banyak seniman bela diri semua memandang Su Ling dengan jijik dan berkata dengan jijik. Tetapi saat itu, Dugu Yuyang, yang melayang di udara, berjalan turun bersama Leng Binghan dan berjalan menuju Su Ling. Saudara Dan adalah cara yang bagus. Aku harus memastikan untuk memenangkan kesempatan besar di neraka. Dugu Yuyang menyipitkan matanya, menatap Su Ling dan berkata, ya, kekuatan saudara Dan jelas bagi semua orang dan benar-benar mengagumkan. Leng Binghan setuju. Petik 2. Su Ling langsung menunjukkan ekspresi tak berdaya. Kaisar Soviet memiliki mata ketiga yang dapat memata-matai segalanya. Bahkan jika dia mengubah penampilannya, Kaisar Soviet harus dapat mendeteksi bahwa dia adalah Su Ling dalam sekejap. Haha, kalian berdua memujiku. Bagaimana bisa Dan Wuchen dan dia merebut kesempatan besar? Di neraka dari banyak bakat seni bela diri papan atas, Su Ling tersenyum beberapa kali, menggelengkan kepalanya dan menjawab, pada saat ini, semua seniman bela diri di sekitar tercengang. Dengan ekspresi menyeramkan dan terkejut, mereka merasa sangat tidak percaya. Sialan, apa asal-usul Dan Wuchen ini? Bahkan penguasa Paviliun Tianji, orang suci Istana Buzosan, semuanya berinisiatif untuk mendekatinya.